Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fiddin, radhiyallahu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tanda dekatnya kiamat yang sebenarnya terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu perpecahan yang menjadi pokok pembicaraan kita, perpecahan umat, yaitu sampai dengan berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu kemudian terjadi arbitrase antara kubu Ali dengan kubunya Muawiyah, terjadi perdamaian. Cuma sebenarnya masih menyisakan konflik, sehingga masih sempat terjadi beberapa kali Ali bin Abi Thalib hendak mengumpulkan pasukan untuk menyerang ke Syam, yang pada waktu itu adalah berarti dipimpin oleh Muawiyah Syam itu. Cuma konflik di dalam pun yaitu dengan kemunculan Khawarij yang juga menggerogoti kekuatan kaum muslimin pada waktu itu, sehingga banyak terkuras energinya juga untuk memerangi Khawarij di Nahrawan, yang sampai akhirnya pun ternyata Ali bin Abi Thalib kemudian dibunuh oleh salah satu Khawarij, Abdullah bin Muljam itu, yang mengakhiri sudah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, sehingga genap 30 tahun Khulafaur Rasyidin itu berlangsung, dan dengan wafatnya Ali ya sudah selesai, sudah fase khilafah ala minhajin nubuwah. Yang setelah itu berarti kaum muslimin berganti kepada sebuah sebenarnya setelah wafatnya Ali, maka kemudian kaum muslimin sepakat membaiat Husain, Hasan bin Ali radhiyallahu. Cuma 6 bulan kepemimpinan Hasan itu, 6 bulan, karena beliau merasa kalau terus terjadi peperangan dengan Muawiyah, yaitu perang saudara antara muslim dengan muslim, bagaimana generasi Islam setelahnya? Sama-sama saling mengkhawatirkan. Muawiyah juga seperti itu, Hasan juga demikian. Sampai akhirnya 6 bulan beliau memimpin, beliau lebih memilih untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah. Maka beliau, Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah ketika itu sambil sesekali menghadap kepada sahabat, sesekali menghadap kepada Husain, kelak cucuku ini akan menjadi pembesar, dialah yang akan menyatukan umat. Dan itu betul. Setelah diserahkan kepada Muawiyah, Hasan itu mengalah, ibaratnya melepaskan kekhalifahannya, umat Islam kemudian bersatu. Ya sudah, di bawah kepemimpinan Muawiyah. Maka masuk fase yang ketiga, mulkan adu. Loh, kenapa disebut mulkan, tidak lagi disebut sebagai khilafah? Bukan karena sistemnya sudah tidak khilafah lagi, sistemnya masih sistem khilafah. Cuma dari sisi kepemimpinan seperti monarki, seperti kerajaan, makanya disebut mulkan. Jadi raja pertama di dalam Islam Muawiyah, raja. Kenapa? Karena nanti suksesi kepemimpinan adalah seperti raja meninggal digantikan oleh putranya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada waktu itu umat Islam masih sepakat dengan satu kepemimpinan di zaman masa Daulah Bani Umayyah, hampir 300 tahun, 3 abad. Dan pada waktu itu ekspansi kekuasaan sebenarnya luar biasa, sempat sampai ke Spanyol, pada waktu itu namanya Semenanjung Iberia. Kalau sekarang sudah menjadi 2 negara, Spanyol dan Portugis. Islam sampai di sana masih bersatu, sampai kemudian terjadilah kudeta, yaitu kalau boleh kita katakan kemudian
runtuhnya Bani Umayyah setelah munculnya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Setelah 300 tahun kepemimpinan itu, nah di sini mulai bahwa kekhalifahan itu tidak didukung oleh semua kaum muslimin. Artinya ternyata di Mesir ada daulah Fatimiyin, ya, yang cenderung Syiah, ada kepemimpinan tersendiri. Di Spanyol ada kepemimpinan sendiri, ya, melanjutkan daulah Bani Muawiyah yang dulu, gitu ya, dan seterusnya. Itu kan jadi pada waktu itu sudah mulai ada perlemahan sebagaimana di dalam hadis yang dulu pernah kami bacakan, ketika Umar itu bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, pintu itu akan dibuka baik-baik atau didobrak? Ternyata dijawab sama Hudzaifah, bal yuksar, bahkan pintu itu akan didobrak. Oh, kalau didobrak berarti pintu itu tidak akan tertutup kembali. Umat Islam semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Hampir 300 tahun pula kepemimpinan daulah Bani Abbasiyah sampai kemudian berganti daulah Utsmaniyah Turki. Ini hampir lama, 900 tahunan. Sampai kemudian tanggal 28 Rajab, berarti hampir ini, sekarang tanggal berapa? 28 Rajab tahun 1342 Hijriah, kekhalifahan runtuh untuk selamanya pada waktu itu, ya. Artinya secara keseluruhan sampai hari ini belum muncul lagi. Berarti kita hampir 100 tahun ini. Tanggal 28 Rajab besok adalah 100 tahun kalender Hijriah runtuhnya kekhalifahan Utsmani Turki. Nah, sejak itu kaum muslimin kepada fase mulkan jabriyatan, raja-raja diktator, kepemimpinan diktator yang mungkin mereka sekuler, yang mungkin mereka itu mungkin sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Islam dan seterusnya. Sampai hari ini. Dan kita belum tahu sampai kapan. Nah, di masa-masa itulah mulkan jabriyatan, kita lihat ini yang akan kita garis bawahi. Jadi termasuk di antara tanda dekatnya kiamat yang dikabarkan oleh Nabi SAW itu adalah buruknya akhlak, turunnya nilai moral dan seterusnya. Nanti kita akan coba cermati. Silahkan nanti disesuaikan apakah sudah terjadi yang dikabarkan oleh beliau SAW atau belum. Tapi kita mulai dari sini bahwa mestinya kualitas iman ditandai dengan bagusnya akhlak. Karena Nabi SAW seperti itu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Kalau dulu di zaman generasi awal Islam ini menjadi satu kesatuan, iman ya akhlaknya bagus, iman ya akhlaknya bagus. Tapi tadi di fase-fase berikutnya kayaknya tidak berbanding lurus. Orang yang imannya tebal, akhlaknya bagus, gitu loh. Tidak berbanding lurus, artinya orang yang imannya bagus, kenapa akhlaknya buruk? Gitu. Dan itu adalah kondisi akhir zaman. Makanya akhir zaman ditandai dengan buruknya akhlak kebanyakan Muslim. Kita tidak mengukur orang-orang di luar Islam, tidak, tapi Muslim. Di antaranya sinyal yang dikabarkan oleh Nabi SAW satu ini, termasuk tanda dekatnya kiamat adalah maraknya kedurhakaan. Tentang ini, sekalipun mungkin ini kesannya takwil, ya, butuh takwil, tapi sekelumit ulama mengindikasikan itu. Nabi SAW bersabda, "Idza waladatul ammatu rabbaha fadaka min asratiha." Hadis ini sebenarnya bagian dari hadis Jibril, ya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril yang menampakkan diri sebagai seorang tamu yang bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, sampai akhirnya Jibril bertanya, "Mata sa'ah, kapan kiamat itu?" Gitu kan. Maka dijawab oleh beliau, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi beliau kemudian menunjukkan tandanya. Di antara tandanya ini, idza waladatul ammah,
Rabbaha, jika budak perempuan sudah melahirkan Rabbaha. Rabbaha itu tuannya, majikannya. Budak perempuan melahirkan majikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Min wadaka min asratiha, maka itu adalah salah satu di antara tandanya, kata Nabi SAW. Ya, para ulama ada dua makna ketika membahas tentang hadis ini. Idza waladatul ammah, ketika ammah itu budak perempuan kok melahirkan rabbaha, melahirkan tuannya, ada dua makna. Di antaranya ada yang berpendapat, kok bisa budak perempuan melahirkan majikan? Segolongan ulama berpendapat karena banyaknya penaklukan di akhir zaman oleh kaum muslimin. Dan ternyata kalau ditengok tadi di fase-fase baik di masa Bani Umayyah, wah ini ekspansi paling luas ya dilakukan di masa Bani Umayyah, ekspansi kekuasaan. Makanya kita katakan sampai Eropa. Kalau Asia sudah jelas, Asia itu sudah bagian daripada kekhalifahan pada waktu itu. Dan apa kaitannya dengan budak? Negeri yang ditaklukkan wanitanya jadi budak. Negeri yang ditaklukkan itu wanitanya menjadi budak. Nah kemudian budak ini dinikahi oleh tuannya, lahirlah seorang anak. Ibunya budak, anaknya adalah, karena anak majikan berarti status dia adalah majikan. Maka itu tanda dekatnya kiamat. Dan di zaman Bani Muawiyah tadi, Umayyah tadi luar biasa. Sempat lagi masa rame-ramenya perbudakan itu adalah ketika ditaklukkannya Spanyol. Gadis-gadis Spanyol itu jadi budaknya kaum muslimin. Makanya dulu pernah saya ceritakan gitu kan, dulu itu ada seorang pembantu yang cerdas itu, pembantu itu berasal dari Spanyol gitu. Dulu pembantunya umat Islam dari Spanyol. Saya itu masih berharap sekali suatu saat nanti akan kembali. Jenengan dua tukang umbah-umbah, tukang isah-isah itu misalnya ya dari Washington, dari New York gitu kan. Tukang ngariteng udah jenengan sopo, ulah kae wong Spanyol, nah, kan keren gitu kan. Ojo kuali, sekarang kita bekerja ke sana gitu kan. Ini kejayaan gambarannya seperti itu. Nah, dari situ tadi wanitanya dinikah oleh majikan, hamil, punya anak. Status anak budak itu adalah majikan. Dan itu tanda dekatnya kiamat. Berarti tanda ini sudah terjadi. Tetapi ada pula di antara ulama yang menakwilkan banyaknya wanita budak melahirkan majikan dari sisi sikap seorang anak terhadap orang tua atau ibunya sendiri itu seperti seorang majikan memperlakukan budak. Makna. Nah, coba kalau sekarang kita pakai takwil yang ini, mungkin termasuk di zaman kita sudah sering muncul semacam itu. Seorang anak memperlakukan orang tuanya sebagai budak, gitu loh. Seakan-akan seperti budak. Loh, berarti ini kan sikap durhaka. Iya. Karena di dalam Islam itu begitu tinggi kedudukan orang tua, di dalam Islam itu sedemikian tinggi. Pernah kita bahas atau belum ya? Suatu saat nanti mungkin kita bahas itu ya, tapi setidaknya mana yang menunjukkan bahwa kedudukan orang tua di dalam Islam sedemikian tinggi? Satu, syukur kepada Allah tidak akan diterima kecuali anak itu syukur kepada orang tuanya. Aniskurli wali walidaika, gitu kan? Jadi syukur ada dua, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang bisa bersyukur kepada Allah tapi tidak bisa bersyukur kepada orang tuanya, Allah tidak akan ridha, Allah tidak akan terima kesyukurannya. Jenengan sholat 5 waktu jamaah 5 kali, tiap malam tahajud, pagi sholat subuh berjamaah, habis itu dzikir, bahkan dilanjutkan dengan sholat duha, Senin Kemis berpuasa, banyak infak, banyak sedekah, setiap tahun umroh, berkali-kali haji, tapi sama orang tuanya sendiri berani, jangan harap amal itu diterima oleh Allah. Ini kedudukan orang tua di dalam Islam. Termasuk kedua, bukti bahwa kedudukan orang tua di dalam Islam sedemikian tinggi karena Nabi bersabda, ridho Allah ala ridho walidayhi wa sakhatullah ala sakhita walidayhi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Sudah, jenengan bisa mengambil hati orang tua sehingga orang tua kemudian ridho dengan jenengan, Allah ridho.
Tapi sebaliknya, jenengan mungkin terkenal baik di hadapan orang banyak dan seterusnya, tapi ternyata di hadapan orang tua sendiri kita tidak bisa mengambil hatinya, sehingga orang tua murka, Allah murka kepada kita. Termasuk bukti yang ketiga bahwa orang tua itu pendidikannya tinggi. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu tengahnya surga. Para ulama mengatakan pintu surga yang paling bagus ya pintu birrul walidain. Makanya kita dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, sekarang yang butuh kita dudukkan, nah masuk kategori durhaka itu yang seperti apa, sehingga seakan-akan memperlakukan orang tua itu seperti budak. Satu, kita tidak bicara yang keras-keras, yang mungkin ekstrim-ekstrim, yang kelihatannya sepele saja. Jangan berbicara kasar kepada orang tua itu durhaka. Emangnya bapak ibu jenengan itu budak apa sehingga kemudian dibentak-bentak dan seterusnya? Durhaka kamu sendiri. Gak usah berbentak, sekedar suaranya lebih keras daripada suara orang tua ketika memanggil kita saja. Muhammad ibn Sirin, seorang ulama tabi'in, beliau itu membebaskan seorang budak untuk menebus karena pernah suaranya lebih keras daripada suara ibunya. Durhaka, itu masuk kategori durhaka. Wong pernah kami sampaikan, jangankan itu semua, sekedar ngucapin kurang keras ya, masih kurang keras ya, soalnya mau ditulis susah nih. Itu kalau ditulis hurufnya gimana? P, C, C, Z, Z, Z gitu ya. Durhaka enggak? Kalimat seperti itu durhaka enggak? Nah, tolong bantu ibu lah, itu ayam kok tolong dikasih makan. Jenengan seorang pejabat sarjana lagi berkunjung ke rumah orang tua, ngerti-ngerti diperintah kon ngempani ayam. Padahal jenengan di perusahaan itu statusnya manajer. Bali neng penusupan kon ngempani ayam sama ibunya. Jenengan nggak komentar apa-apa. Cuma itu tak durhaka. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Emangnya maknanya apa sih? Kayak gitu maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya enggan, emoh. Mungkin jenengan merasa wah oke ora patut, gitu kan? Nggak patut melakukan pekerjaan yang diperintahkan ibu itu nggak patut. Tinggi diri di hadapan orang tua itu durhaka. Makanya hati-hati, orang tua itu luar biasa. Bicara kasar durhaka, nyuruh-nyuruh durhaka, karena tadi seperti memperlakukan seperti seorang budak. Kadang sih bosone alus, mulai nyuruh ki bosone alus. Mbah, timbang jenengan teng dalam kiambaan mbok kalih kula mawon teng Bekasi. Mangke teng mriku kalih momong putu, nek enjing nggih kalih asah-asah, terus nek radisya nggih kalih umbah-umbah. Walah kesane apik banget kon melu ning Bekasi, ujarku men dadi ratu atau jadi permaisuri di sana biar dilayani, malah jebul ken apa? Ken momong, ken isah-isah, ken umbah-umbah. Lah kuwi jane kon dadi apa nek kaya gitu? Budak tuh ya. Kebetulan suaminya kerja, kebetulan istrinya juga bekerja, seperti itu. Hati-hati, yang seperti itu durhaka. Beda loh ya, kalau orang tua itu atas keinginan sendiri, nah usura bobo, ibu sing tak ewang-ewang kamu wae, daripada kamu itu nanti nyari pembantu ya kamu belum cukup punya uang. Nah kalau terima seperti itu ibunya atas kehendak dirinya nggak jadi masalah. Tapi kok jenengan sampai perintah, nyuruh-nyuruh, perintah ini, perintah itu, masuk kategori yang kita bahas. Dan hari ini coba tengok berapa banyak anak yang berani menatap mata kedua orang tua. Mohon maaf, menatap, bahasa yang lebih kasarnya apa? Mencicil kepada orang tuanya. Mencicil mbok ndarani utang gitu kan. Bahkan bicara kasar, bahkan berani menghardik, bahkan berani mengancam. Ketika keinginannya ternyata tidak terpenuhi, dia ancam orang tuanya dengan dibunuh. Bahkan ada yang rela menumpahkan darah orang tuanya sendiri. Kok kayaknya apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW sudah semakin nyata di hadapan kita.
semakin nyata di hadapan kita. Makanya tolong ini saudara-saudara yang masih punya orang tua, saya pengen tahu nih, yang masih punya orang tua, masih semua ya. Mbak Haryati masih. Tolong jangan berani berkata kasar, jangan dikasari. Sejelek-jelek ibu kita mungkin karena jenengan tampilannya lebih keren, pendidikannya lebih tinggi, status ekonominya lebih tinggi pula, penghasilannya banyak, tapi dialah orang yang telah mengandung kita 9 bulan dengan rasa yang sangat payah. Dialah yang melahirkan kita dengan bertaruh nyawa, mati-matian untuk melahirkan kita. Dialah yang ketika kita usia balita mungkin rela nggak tidur, yang penting kita itu bisa tidur. Rela mereka itu berdoa, ya Allah jangan anak saya yang sakit ya Allah, biar saya saja yang sakit ya Allah. Namanya orang tua, yang namanya ibu itu kayak gitu. Kok kita berani bertutur kata kasar, kok kita itu berani menghardik, kok kita berani memukul, kok kita berani mengusir dan seterusnya. Tolong hormati juga bapak-bapak kita. Dia itu untuk mencari nafkah jerih payah banting tulang, mohon maaf, rela diludahin, yang penting bisa dapat duit, yang penting bisa untuk memberikan makanan buat kita. Rela dimarahin orang, rela kewirangan, rela malu dan seterusnya. Tidak patut seorang anak itu kemudian durhaka kepada orang tuanya. Dan ini karakter akhir zaman. Karakter akhir zaman. Sementara Islam menuntut bahwa kita itu bahkan wakullahuma qaulan karima, ya, berbicaralah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Bahkan saya anjurkan iso tolong habis ngaji mulai besok ketemu bapak ibu nganggo basa krama. Ojo kaya ketemu kanca wae gitu kan, masa nyeluk jeneng bejo, ya, ramane jenenge bejo ya diceluk bejo gitu kan, dan seterusnya. Ibune Painah ya jeluk Painah gitu kan. Janganlah, kita panggil dengan panggilan yang baik, penuh rasa hormat, dengan bahasa yang mulia seperti itu. Karena kondisi akhir zaman seperti ini. Ini yang pertama, ciri yang pertama. Kita berbicara tentang akhlak buruk, ya, durhaka. Dua, beliau mengabarkan bahwa umat Islam akhir zaman itu akan hidup bermewah-mewah, saling bersaing-saingan dalam urusan dunia. Kita bicara lagi di zaman kekhalifahan tadi, ya, Bani Muawiyah, Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah, luar biasa. Islam itu pernah menaklukkan Persia Romawi yang kemudian kaum muslimin itu begitu kayanya, kaya raya. Apalagi di zaman Bani Abbasiyah itu luar biasa. Ada seorang gubernur di Spanyol itu kemudian pada waktu itu sudah bikin istana megah, kepengin merepresentasikan surga itu di dunia. Luar biasa itu. Istananya megah, di belakang dibuat sebuah kolam renang. Kolam renangnya itu dialirkan mata air khusus sehingga kemudian airnya anget. Kerikil-kerikilnya itu terbuat dari permata dan mutiara. Coba bayangkan di waktu itu. Tapi ya nanti ada pusat kemajuan pada waktu itu, kemudian bangun istana Alhambra. Itu adalah universitas Islam, universitas pertama yang ada di dunia dengan ribuan perpustakaan yang ada di dalamnya. Luar biasa, kemajuan pada waktu itu luar biasa. Tapi ya umat Islam sudah bermewah-mewah, yang nanti kemudian peristiwa terjadinya penaklukan Mongol Tartar sehingga kemudian Baghdad, ibu kota Baghdad itu kemudian banjir darah, 2 juta umat Islam itu dipenggal lehernya oleh Tartar, ya di saat kaum muslimin bermewah-mewah, betul bermewah-mewah. Zaman berganti zaman, kita sekarang coba tengok. Secara umum umat Islam hari ini dari sisi sikap masih sama, bermewah-mewah, bersaing-saingan dalam urusan dunia, sehingga kemudian urusan akhirat itu menjadi lemah. Kalau kita katakan sehingga kemudian kekhilafahan runtuh, Islam itu seperti kemudian kehilangan izah, kemuliaan, ya salah satu sebabnya ini, kita sibuk dengan urusan dunia. Wataroktumul jihad, efeknya seperti itu, meninggalkan jihad, sehingga Allah hukum kepada kita itu apa? Allah hukum kepada kita, ditimpakan kepada kita dullan, kelemahan, kehinaan. Dan salah satu gambaran
Ini nanti la taqumu sa'ata taksurul mal. Kiamat itu tidak terjadi sampai harta itu berlimpah ruah. Kalau dalam hadis ini kita ambil ini, la taqumu sa'ah, kiamat itu tidak akan terjadi hatta yatatawallan nasu fil bunyan, sampai manusia bersaing-saingan di dalam meninggikan bangunan. Bersaing-saingan di dalam meninggikan bangunan. Semakin kini, semakin terasa, semakin terasa. Kita bicara dulu ring pertama, negeri Arab sana. Lihat ini. Ya, mungkin kita bangga dengan tower Burj Al Bait ini. Yang pernah ke sana berarti bisa menengok nanti dari halaman Ka'bah yang ada di sini, kemudian bisa mendongak ke langit, itu akan melihat jam sebesar dengan ketinggian itu hampir totalnya 601 meter tingginya, 601 meter gedung ini. Di kanan kirinya kemudian di sini ada hotel, di bawahnya ada supermarket, mau belanja apa saja di sini disediakan. Kalau kita ya paling puas pasar tradisional yang ada di bawah-bawah ini ya wis cukup lah, gitu kan. Tuku sing rego murah-murah gitu kan. Oke, ini sesuatu yang membanggakan betul gitu kan. Di satu sisi di sini ada orang yang mencukupkan diri dengan minum air zam-zam, kemudian bahkan enggan pulang ke hotel, dia memilih kemudian iktikaf di Masjidil Haram. Di sini lagi ada yang tengok-tengok asik minum Starbucks. Apa Starbucks? Kopi buatan Yahudi gitu. Disediakan di sini. Hotelnya sedemikian mewah dan seterusnya. Rasanya kadang ironis gitu kan. Suasana yang ada di Masjidil Haram sepertinya suasana akhirat betul. Tetapi begitu melangkah nggak nyampe 1 kilo ya, kita itu keluar dari pintu Abdul Aziz, kemudian masuk ke sini, masuk ke lorong, kemudian naik ke Burj Al Bait ini, sudah isinya kemewahan dunia tadi. Jadi satu sisi mungkin bangga, sisi lain tanda dekatnya kiamat. Jangan-jangan ini yang dikabarkan Nabi SAW. Kita keluar sedikit dari Arab, tengok ini Dubai, gedung pencakar langit itu jumlahnya sedemikian banyak. Lihat ini, menara tertinggi di dunia, Burj Al Khalifa, ada di Dubai, Uni Emirat Arab, 800 sekian meter, tingginya 800 sekian meter. Coba tengok gedung-gedung tinggi yang lain hanya sekian. Ini di Teheran 400 meter sekian. Ini ada di Uni Emirat Arab juga, tingginya mencapai 400-an meter dia. Ya. Luar biasa. Kok kayaknya yang dikabarkan oleh Nabi SAW ya sudah terjadi di zaman kita. La taqumu sya'ah hatta yatatawwalan nasu fil bunyan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang berlomba-lomba membuat gedung-gedung pencakar langit. Subhanallah. Isi bangga gitu kan, di satu sisi mungkin bangga. Dan tampaknya penyakit ini menimpa kepada kaum muslimin dimanapun. Kalau di dalam bahasa yang lain beliau itu pernah meriwayatkan dengan kalimat la taqumu sya'ah hatta ri'a al-bahmi, kiamat itu tidak akan terjadi sampai penggembala kambing yatatawwalan nasu fil bunyan, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Penggembala kambing, bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan saudagar, penggembala kambing yatatawwalan nasu fil bunyan, saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Kalau dulu orang bikin rumah susun, kenapa? Orang duwe lemah, Pak. Sebab orang duwe lemah, maka dibuat rumah susun. Jenengan rumahnya mambrah lemah melu wae. Gitu kan, kayaknya urung keren, nek umahe urung tingkat telu. Di satu sisi, oh ini kabar yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita.
kita semakin dekat dengan hari kiamat. Jadi semakin dihitung nih. Nanti dulu mungkin penusupan orang-orang ya tahun 90 saja. Umpah sing tingkat mungkin yo jarang, kecuali nganggo glodok kayak nggo meme, nggo nyimpen jagung di atas gitu kan, tahun 90, tahun 80. Kayak gitu enggak? Saiki coba yang tingkat 3 isinya di atas apa? Jagung. Seorang jagung tuh di penusupan. Gitu. Hanya karena bersaing-saing di dalam, bermegah-megahan di dalam urusan dunia. Makanya kita jadi lemah sehingga kemudian memikirkan Islam terasa berat. Meninggalkan rumah untuk memperjuangkan Islam terasa berat. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan itu. Bersaing-saingan dalam urusan dunia, dengan rumah, dengan kendaraan, dengan perabotan, dengan tampilan baju dan seterusnya. Kita sibuk gitu. Sehingga memang kita katakan ya semakin akhir zaman semakin kaum muslimin semakin lemah dan seterusnya. Ini yang kedua. Ya. Tadi yang pertama apa? Maraknya kedurhakaan. Kedua, ya hidup bermewah-mewah, bersaing-saing. Jadi teringat ayatnya kan di dalam surat Al-Hadid itu kan Allah Ta'ala itu berfirman ya, I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau belaka. Wa takhafurun bainakum ya. Wa tafakhurun bainakum, saling bermegah-megahan di antara kalian, saling berbanyak-banyakan, watakasarun fil amwali wal aulad, dengan banyaknya harta dan juga anak. Ya kita seperti itu, disibukkan dengan itu semua gitu. Padahal annamal hayatad dunya illa mata'ul hurur wa'lamu ya, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan atau sendau gurau atau permainan yang menipu saja gitu kan. Nah kaum muslimin, kita lanjutkan yang ketiga. Termasuk tanda dekatnya kiamat, munculnya orang tua yang bergaya muda. Duh, bukannya bagus Ustadz, berarti semangat gitu kan. Ya oke, gitu kan. Baik, kita baca dulu nih indikasinya seperti apa. Yakunu qaumun fi akhir zamani, ya, kelak itu akan datang suatu kaum di akhir zaman, yahdibuna bihanda sawad, yang menyemir rambut dengan warna hitam. Ya, menyemir rambut dengan warna hitam. Qala Husain kemudian berkata, kawasilil hamam, sehingga kemudian rambutnya yang tadinya penuh uban seperti tembolok merpati. Merpati yang berwarna hitam, temboloknya kan kelihatan hitam banget, ya. La yarihuna raihatal jannah, mereka tidak akan mencium baunya surga. Loh, nggak boleh berarti nih. Iya, karena ada ancamannya, la yarihuna raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga kalau menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, kalau selain hitam boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau bukan hitam malah justru boleh. Berarti kayak anak pang itu nanti ustadz gitu kan, kasih warna hijau, warna merah gitu kan, dan seterusnya gitu. Ya setidaknya merah. Kayak dulu Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, ketika mau berangkat ikut berperang itu sama Nabi, kelihatan kan Abu Quhafah yang sudah agak rampun, rambutnya ubanan. Nah kalau nanti pasukan musuh tahu, pasukan Islam jebul isine kayak koyo Abu Quhafah, tuwek-tuwek gitu kan, akan menguatkan mereka untuk apa? Secara psikologis itu merasa menang duluan. Maka kata Nabi, suruh disemir. Kata Nabi, yang penting jangan hitam. Maka kemudian disemir dengan warna kemerah-merahan. Abu Quhafah seperti itu. Nah, kita dudukkan. Satu hadis ini menunjukkan satu inisial bahwa di akhir zaman itu orang malu kalau nampak tua itu malu. Gini apa betul? Begitu kulit agak keriput, ada keriput sedikit saja, pusingnya luar biasa, Pak. Ini kulit sudah agak keriput, Pak. Setrika wajah, Pak. Setrika wajah loh. Ada yang sudah pernah setrika wajah, ibu-ibu?
melonyot kabeh gitu kan. Begitu tumbuh uban di kepala kita saja, wow, pusingnya luar biasa. Padahal Nabi SAW itu pernah bersabda, siapa yang ditumbuh uban di dalam Islam, artinya dia itu istiqomah di dalam Islam, artinya beribadah, bahkan mungkin mendakwahkan, memperjuangkannya sampai tumbuh uban, kata Nabi SAW, itu adalah cahaya besok, akan menjadi cahaya besok pada hari kiamat. Uban itu cahaya, gitu. Jadi termasuk nanti penerang ketika kita meniti di atas sirat, ketika kita istiqomah di dalam Islam sampai beruban. Beda ya, istiqomah di dalam kemaksiatan sampai beruban beda gitu kan. Podo-podo duwe uwan yang nilainya beda gitu loh. Saya dipahami apa mboten? Wah, istiqomah ngene keplek nganti uwanan ya beda tuh ya, gitu kan. Ini istiqomah di dalam Islam sampai beruban, maka uban itu akan menjadi cahaya besok pada hari kiamat. Dan seorang muslim itu mesti faham bahwa uban itu apa? An-nadhir. Ingat, mungkin pernah kita bahas ketika membahas Al-Asri. Ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Itu kan? Kita ceritakan bahwa ternyata penghuni neraka itu ada yang minta untuk dikeluarkan dari neraka. Maka kemudian ditanyakan kepadanya, apa belum datang kepada kalian seorang pemberi peringatan gitu kan? Qad ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepadamu an-nadhir gitu kan? Ternyata ada ulama yang memaknai an-nadhir di dalam ayat itu adalah uban. Bukankah telah datang kepadamu uban? Uban itu adalah pemberi peringatan. Ketika kita itu kemudian punya uban, mestinya kemudian terasa, oh berarti aku wis tuwa. Sing jenenge wong nek wis tuwa berarti wis cepak pacule. Siap-siap dirubung siwur, kan seperti itu. Lah efeknya apa? Semakin tunduk, semakin taat. Tapi begitu tumbuh uban dicabut, begitu tumbuh ubannya banyak disemir dan seterusnya. Maka kata Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang yang suka mencabut ubannya. Oh ya silahkan, kalau memang ingin mencabut cahayanya ya silahkan. Jadi orang mencabut uban itu berarti seakan-akan sudah mencabut cahayanya sendiri. Wong itu akan jadi cahaya besok pada hari kiamat. Tumbuh uban itu adalah peringatan supaya kita itu semakin dekat kepada Allah. Ini ada orang tua nggak ridho kalau dirinya itu beruban, sehingga kemudian yahdibuna bihadasawan, dicelup, disemir dengan warna hitam. Nah, secara umum menarik sebenarnya. Akhir zaman ditandai dengan orang-orang yang orang tua yang bergaya muda. Dari sisi tampilan nanti juga seperti itu, gaya berpakaian, bagaimana mereka itu kemudian gaya hidup mereka. Mungkin pernah saya ceritakan, saya tuh pernah coba cari-cari berita tentang sosialita. Tahu sosialita? Sosialita itu adalah orang-orang kaya, ibu-ibu kaya yang ada di Jakarta, karena kekayaannya itu luar biasa gitu. Kesibukan mereka itu arisan. Kesibukannya arisan dengan teman-teman sosialitanya. Tapi biasanya arisan itu ya arisan berlian, pokoknya arisan dengan nilai yang luar biasa, tempatnya nanti di hotel-hotel tertentu. Saya pernah baca ada satu invite-nya, undangannya itu dikasih tahu dress code-nya. Ini ibu-ibu usianya 60 ke atas, dress code supaya pakai seragam apa gitu kan. Hari ini tema kita adalah Sailor Moon. Sailor Moon, ibu-ibu 60 tahun pakai baju Sailor Moon. Tahu Sailor Moon? Film kartun yang pakai cingklang rok mini dan seterusnya dengan baju seperti itu. Kemudian di sini ada kayak sailor, kayak nelayan di kartun itu tadi. Ini ibu-ibu 60 tahun. Saya jadi mikir, ya Allah, apakah ini yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa akhir zaman ditandai dengan munculnya orang tua yang bergaya muda? Gitu dulu, sudah masuk waktu Isya, nanti kita akan lanjutkan tanda dekatnya kiamat yang lain ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Makanya kita masukkan dalam bab akhlak buruk. Tentang ini Nabi SAW bersabda, wala taqumus sa'ah,
dan kiamat tidak akan terjadi hatta yadharul fuhsu wat tafahus, ya, sampai merajalelanya al-fuhsu wat tafahus, ucapan-ucapan keji dan perbuatan-perbuatan keji. Wa qati'atur rahim, banyaknya pemutusan hubungan kekerabatan, wasu'ul mujawarah, dan buruknya hubungan bertetangga. Ya. Mari kita renungi, ini tanda ini digambarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Satu, tentang perbuatan keji, ucapan keji, perbuatan keji sudah merajalela. Mohon maaf, apa sih ucapan keji? Ucapan yang saru. Atasnya ucapan saru. Ya, bagi orang yang beradab, bagi orang yang santun, kayaknya ngomong saru itu sesuatu yang sangat tabu. Tapi ternyata ada, ini kan ada satu komunitas tertentu yang memang kayaknya ucapan saru itu menjadi sesuatu yang ringan saja, ya biasa. Di sela-sela ucapan mereka, ya dia mengucapkan ucapan yang saru. Ya bahkan kalau kita tengok mungkin di video-video yang kadang mungkin judulnya sebenarnya itu mungkin apa ya, lucu maunya itu mungkin lucu gitu kan. Ternyata di dalamnya ucapan-ucapan saru dan seterusnya. Karena yang saru seringkali justru malah dianggap lucu. Kayak gitu kan. Coba kalau laki-laki ngumpul sama laki-laki biasanya ngomongnya saru dan kemudian jadi guyu. Gitu kan. Bahkan ya yang dulu mungkin pernah kami sampaikan, ucapan-ucapan saru itu kadang malah jadi komoditas, gitu. Jadi komoditas lawakan dan seterusnya. Ternyata ini tanda dekatnya kiamat. Apalagi perbuatan kejinya. Nanti insya Allah kita bahas tersendiri. Ada poin tersendiri tentang perbuatan keji. Nah kemudian yang selanjutnya adalah di situ termasuk tanda dekatnya kiamat itu adalah qati'atur rahim, banyaknya pemutusan hubungan kekerabatan. Kita akan dudukan makna ar-rahim siapa? Ar-rahim itu artinya apa? Gimana? Kalau silaturahim artinya apa? Menyambung. Silatun rahim. Rahim itu siapa? Gimana? Ya, begini. Para ulama membatasi bahwa rahim itu adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dekat, maksudnya ya. Nanti berarti ini masuk keluarga terdekat kita. Ya berarti rahim kita itu siapa sih? Ke atas ya berarti ada bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Ke bawah berarti ada siapa sih? Ada anak, cucu dan seterusnya. Ke samping ada siapa sih? Kakak, adik kita, ponakan kita dan seterusnya. Nanti ada bibi juga, ada paman. Ini rahim. Yang mana berkewajiban, kita wajib untuk menyambungnya. Saya katakan wajib. Kalau ada di luar itu nanti nggak wajib, tidak wajib untuk menyambung. Jadi makanya kadang keliru kalau kemudian berkunjung ke teman SD gitu kan, karena mungkin sudah 30 tahun nggak ketemu, iki harus silaturahim. Sebenarnya tidak pas. Karena teman SD itu sebenarnya bukan bagian dari rahim kita. Sekalipun kalau mau disusur-susur sampai Nabi Adam ijo gitu kan, tapi ya nanti jadi berat. Nah jenengan itu kewajiban menyambung silaturahim sampai keturunan Adam seperti itu, berarti wong sak donya wajib disambung silaturahimnya, berat. Maka itu dibatasi sampai orang yang cukup dekat masih punya hubungan mahram dengan kita. Ada yang membatasi itu, batasan-batasan mahram. Dan itu wajib untuk disambung. Memutusnya adalah dosa. Maka ada dosa nanti di dalam kitab Al-Kabair itu namanya dosa qati'atur rahim, lawannya silaturahim, memutus persaudaraan. Nah, kenapa di akhir zaman kok ditandai dengan banyaknya pemutusan silaturahim? Ya karena ternyata akhir zaman itu nanti orang itu sudah sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, egois, sehingga nanti mungkin sedikit ada konflik saja dengan saudara kandung, itu mungkin efeknya bahkan siap tidak lagi mengakui kakaknya, tidak lagi mengakui adiknya dan seterusnya.
Hanya mungkin demi harta yang sedikit, yaitu mungkin warisan, tinggalan, rela orang itu mungkin kehilangan adik, rela mungkin kehilangan dia itu kehilangan mungkin kerabat dekatnya. Kenapa? Egois, rakus. Ini kan karakter akhir zaman. Egois hanya mementingkan diri sendiri, rakus itu tamak, itu berarti yang penting bisa dapat sebanyak-banyaknya, nggak peduli halal, nggak peduli haram. Karakter akhir zaman seperti itu. Maka untuk nyambung silaturahim menjadi perkara yang sangat berat. Hari ini saja cobalah, kalau misalnya kita bentuk silaturahim, siapa sih? Satu, mengunjungi, berkunjung. Ingat ya, mengunjungi saudara itu fadilahnya luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Suatu saat nanti kita akan bahas ya, adab berkunjung, keutamaan berkunjung dan seterusnya. Nanti adabnya seperti apa kalau berkunjung, suatu saat kita bahas. Silaturahim kedudukannya pun sangat tinggi. Menyambung kekerabatan itu sangat tinggi. Ar-Rahimu sajnatu minar Rahman. Ar-Rahim itu pecahan dari kata Ar-Rahman, asma Allah Ar-Rahman. Sampai Allah Ta'ala kemudian berfirman, hadis qudsi, waman wasolaki wasoltuhu, waman kotoaki kototuhu. Siapa yang menyambungmu, aku sambung kasih sayang kepadanya. Siapa yang memutusmu, maka aku putuskan kasih sayang kepadanya. Tapi di akhir zaman, resiko diputus kasih sayang atau rahmatnya Allah kayaknya berani. Yang penting dia mungkin tadi mempertahankan egoismenya, mempertahankan harta. Dan yang paling sensitif, seringkali sensitif menjadi sebab putusnya hubungan kekerabatan apa? Yang paling membuat kadang hubungan kekerabatan jadi putus, biasanya faktornya apa? Satu, warisan. Milo begjo, nek jenengan termasuk keluarga sing ora duwe warisan, begjo. Orang-orang faktor yang bisa memecah belah kekeluargaan. Arep bagi apa coba? Arep rebutan apa? Orang-orang sing direbut kok. Syukur bapak ibunya ki malah warisannya apa? Utang, ulus buat kabeh mau kabeh gitu kan. Terus aku terima orang nampo gitu kan. Itu. Apalagi yang membuat putusnya hubungan persaudaraan? Kalau tadi warisan, dua apa? Gimana? Prinsip. Prinsipnya apa contohnya? Ya mungkin agama beda. Hari ini agamanya sama, manhajnya beda, gitu. Manhajnya beda, gitu kan. Jadi ketemu wae ora gelem salaman gitu. Ya Allah, pemutusan hubungan kekerabatan, gitu. Padahal yang namanya silaturahim itu salah satu sebab supaya doa kita mustajab. Makanya kan, Mamin muslim, tidaklah seorang muslim yada'ullah bida'watin, berdoa kepada Allah dengan suatu doa selama di dalamnya, selama saat itu dia tidak dalam keadaan ismin, tidak berbuat dosa, wala qati'atur rahim, dalam keadaan tidak memutus persaudaraan, pasti doanya dikabulkan. Cuma bentuknya salah satu dari tiga perkara. Satu, apa yang diminta dikasih sama Allah. Ini bentuk pertama pengabulannya. Jaluk opo jenengan dikabulkan. Ya Rob, vario ya Rob, gitu. Vario ya Rob. Jaluk apa? Vario, dikasih vario. Rezeki ya, dikasih rezeki buat beli vario. Atau bentuk kedua yang diminta jadi tabungan di akhirat. Di dunia nggak dikasih, tetapi jadi tabungan pahala di akhirat. Ini bentuk ketiga. Bentuk kedua. Bentuk ketiga, jenengan dijauhkan dari keburukan yang mestinya menimpa jenengan karena doa itu tadi. Tapi dengan syarat tadi, wala qati'atur rahim, tidak sedang memutus persaudaraan. Ini dekatnya hari kiamat ditandai dengan itu. Kenapa? Egoisme. Kenapa? Kerakusan. Orang itu tamak untuk mengejar harta. Orang sudah tidak peduli lagi. Mungkin nilai-nilai kekeluargaan sudah dianggap tidak sakral lagi. Nah, yang ketiga di sini wasu'ul mujawarah, buruknya hubungan bertetangga. Suatu saat kita bahas ada bertangga. Ternyata baik terhadap tetangga itu adalah bagian dari iman. Kita katakan enten tiang kok kali tonggone kok ternyata buruk, suka menyakiti, kita katakan orang itu tidak beriman. Karena Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir,
muliakan tetangganya, berbuat baiklah kepada tetangganya. Sampai Nabi SAW itu bercerita, malaikat Jibril saja itu selalu ketemu beliau, kalau ketemu dengan Nabi SAW pasti mewanti-wanti untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah di akhir zaman, jangankan tetangga, dulur dewe wae wani dipedot kok, apalagi hanya sekedar hubungan bertetangga. Maka hari ini kita bisa kenali. Kalau dulu mungkin di Jakarta, tonggo karo tonggo sing ora kenal itu adanya di Jakarta, sekarang mulai di kampung-kampung juga seperti itu. Ya, ada Grab datang mungkin nanya, ini sih alamatnya di mana. Alambuh orang ngerti mas, gitu kan? Jawabannya seperti itu. Padahal di kampung, gitu kan? Kalau dulu mungkin orang sak pejawaran itu mungkin kita itu bisa kenal satu persatu di mana rumahnya. Hari ini mungkin yang bocong kayak ono sapa wae wis mungkin sudah tidak mengenalinya. Ini pertanda akhir zaman, buruknya hubungan bertetangga. Lah emangnya tetangga batasannya mana sih? Sing jenenge tonggo niku sinten sih tonggo? Saya tanya, batasan tetangga itu mana? Beda RT, satu RT itu tetangga. Di dalam Fathul Bari setidaknya ada 5 ukuran yang namanya tetangga. Satu, di antara ulama ada yang berpendapat tetangga itu adalah orang yang sholat subuh bersamamu. Sing sholat subuh bareng karo jenengan, ya kuwi jenenge tonggo. Bisa dipahami? Jadi kalau ada yang sholat subuh kok ternyata orang Dharma Yasa kok ternyata sholatnya di sini, orang Dharma Yasa yang sholat subuh dengan jenengan itu masuk dihitung tetangga. Nek jenengan gawe berkat mestinya dapat. Ngerti berkat apa betul? Biasanya kan ngukur berkat itu kan ngukur jumlah tetangga itu kan. Orang yang sholat subuh bersama kita itu adalah tetangga kita. Gitu. Berarti nek orang tahu sholat subuh jur kewe, ora usah bagian ini berkat. Dua, ada yang berpendapat yang namanya tetangga itu 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang kita, 40 rumah di kanan kita, 40 rumah di kiri kita, 160. Berarti nek gawe nasi bok 1 swidak ojo gur 40 gitu. Itu tetangga. Ada yang berpendapat 10 di depan kita, 10 belakang rumah kita, 10 di kanan kita, 10 di kiri kita. Itu tetangga. Mereka memiliki hak untuk diperlakukan baik. Apalagi yang memiliki hak 3. Sebab tetangga itu ada rankingnya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1 siapa? Ranking 1 siapa? Tetangga ranking 1 kita itu adalah dia tetangga, dia kerabat muslim. Nah, jenengan punya 1 mangkok sayur yang mau dikasihkan kepada tetangga, yang paling berhak ini tetangga dulur Islam. Ada tetangga yang ranking 2, tetangga bukan dulur tapi Islam. Bisa dipahami? Kalau punya 1 mangkok, ya sudah ranking 1 duluan yang dikasih. Ini nggak dapat nggak apa-apa. Sekalipun dia itu tahu lewat, kalah aweh semangkok sayur ya, mulai dewek dilewati ya. Oh ya ora apa-apa, wong aku bukan dulur, bukan kerabat. Jadi ada toleran. Tapi nek jenengan melewati sing 1 itu hak ranking 1 tetangga, saudara muslim. Yang di sebelahnya tetangga bukan saudara tapi muslim. Kok jenengan melompat ke sana? Mesti duluran jenengan ana sing ganjel. Duh, kok ora dewekan oleh dewek ya, kok malah dilewati ya rumahnya ya. Padahal tadi apa? Jangan kangkung, itu kan? Sekedar jangan kangkung loh Pak, gitu kan? Tapi kalau melewati yang punya hak itu tadi memunculkan ganjelan. Dan nanti baru ada tetangga yang ranking 3, haknya 1, dia tetangga saja, bukan saudara dan juga bukan seorang muslim. Ada sesuatu rankingnya paling carry. Saya dipahami? Jadi tetangga itu ada ranking-rankingnya gitu. Nanti berbuat baiklah kepada yang ranking 1 itu tadi. Ranking 1 siapa? Tetangga dulur muslim. Ranking 2 tetangga bukan dulur ning Islam. Yang ketiga tetangga tok. Dia bukan Islam, dia bukan saudara. Gitu. Tapi masih punya hak
Karena Allah Ta'ala perintahkan di dalam surat An-Nisa seperti itu, bahwa kita mesti berbuat baik, jaril kurba wa jaril junub. Jaril kurba itu tetangga dekat, ya berarti masih kerabat dengan kita. Jaril junub itu adalah tetangga tapi bukan muslim, itu tetangga jauh, tetap diperintahkan berbuat baik. Nah, akhir zaman ditandai dengan buruknya hubungan bertetangga. Silakan dinilai sendiri apakah yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjadi atau belum di zaman kita. Satu lagi tanda dekatnya kiamat. Yang keberapa ini? Ya, 5. Ini agak sensitif ini ya. Tapi yang kabar dari Nabi, munculnya polisi-polisi yang keji. Ya, sudah ada atau belum nanti silahkan diukur gitu kan. Beliau bersabda nih, sinfani min ahlin nar lam arahuma. 2 kategori penghuni neraka yang aku belum melihatnya. Maksudnya di zaman Nabi SAW itu belum muncul. Lah salah satunya siapa ini? Kaumun ma'ahum syatun ka'adna bil baqar, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang digunakan untuk mencambuki manusia. Loh, apa kaitannya kok judulnya seperti itu? Karena Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hadis ini. Hadis ini adalah salah satu bentuk mukjizat Nabi SAW. Kenapa? Ya karena telah terjadi. Ibnu Katsir mengatakan telah terjadi di zaman beliau. Adapun yang dimaksud dengan pembawa cemeti ya, cambuk itu tadi adalah pasukan-pasukan atau detasmen kepolisian yang atau sejenis dengan itu. Kata Imam An-Nawawi seperti itu. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini, kalau zaman dulu itu ya memang tugas mencambuk itu adalah syurtah, polisi. Kalau dulu cambuk itu digunakan untuk mengikop, menegakkan had. Masih ingat ya? Oh, minum minuman keras, mabuk, hukumannya apa? Dicambuk. Siapa yang nyambuk? Ya ini, syurta, polisi. Kalau ada orang berzina, apa hukumannya? Kalau bujang sama lajang kemudian berzina, hukumannya apa? Dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Siapa yang nyambuk? Surta, polisi, seperti itu. Kemudian ada yang mencuri potong tangan, kemudian ada yang dirajam dan seterusnya. Itu tugas mereka. Ini di akhir zaman justru mereka banyak berbuat zalim kepada orang yang tidak bersalah. Sehingga di sini disebutkan yadribuna bihan nas, ternyata justru digunakan untuk mencambuki manusia, bukan kepada orang yang bersalah itu tadi. Maka Qadiyat juga beliau mengatakan mereka dimasukkan neraka karena kezaliman, kemungkinan karena kezaliman, penyiksaan yang mereka lakukan dan kesemena-menaan terhadap manusia dengan memukul menggunakan cemeti atau yang sejenisnya. Ini Qadiyat yang menjelaskan. Makanya ada satu hadis tuh, kelak di akhir zaman akan muncullah surtah yang pagi hari berangkat dengan kemurkaan dari Allah, pulang dengan membawa kemarahan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Bukan menjaga keamanan, bukan memberi keamanan kepada penduduk, bahkan untuk berbuat zalim, berbuat aniaya kepada mereka. Silahkan kemudian kita munculkan. Di zaman Ibnu Katsir belum mengatakan sudah terjadi. Nah sekarang yang kita lihat hari ini seperti apa? Berapa banyak saudara kita sama muslim yang mungkin terzolimi ya, ketika mungkin bersikap kritis dan seterusnya. Ya mungkin ini semakin nampak tanda atau kabar yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Satu lagi, karena hadis ini sebenarnya kan bersambungan, sinfani, 2 kategori, sinfan. Yang keenam ini gandeng, hadisnya gandeng dengan tadi ya. Sinfani min ahlin nar lam arahuma, 2 kategori penghuni neraka yang aku belum melihatnya. Satu tadi, kaumun ma'ahum syatun ka'adna bil baqar, suatu kaum yang membawa cemeti seperti buntut sapi, yadribuha bihan nas,
Yang keduanya ini, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah, yaitu wanita kasiyatun berpakaian, ariyatun tapi telanjang, mumilatun dia itu bergoyang, ma'ilatun mengajak orang untuk bergoyang, ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah, kepalanya itu seperti ponok onta yang bergoyang. Menariknya, dua kategori penghuni neraka tadi, baik yang di poin 5 termasuk ini, Nabi bersabda, la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan mencium baunya surga saja tidak, wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, padahal yang namanya baunya surga bisa tercium dari jarak sekian-sekian. Dua kelompok manusia ini tidak mencium baunya surga. Nah, sekarang kita bahas nisaun kasiyatun ariyatun, wanita berpakaian tapi telanjang. Berpakaian loh, tapi disebut telanjang. Kenapa? Masih ingat ya? Masih ingat? Dulu pernah kita bahas. Model pertama, karena kurang bahan. Mudeng? Kurang bahan. Saya tanya dulu nih ibu-ibu, aurat wanita itu mana? Seluruh tubuhnya. Oke, yang paling moderat kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kalau ada orang pakai pakaian kok ternyata tidak menutup semua bagian tubuhnya, masuk kategori kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang, karena masih ada aurat yang nampak. Yang kena kaos anak sing 5 tahun tinggo ibune. Ada ya model kaos seperti itu, ada ya? Atau nih kurang jahitan. Bukan suwe, nguco, ini tren kok model gitu kan. Bajunya panjang sampai ke polok, tapi jebol dari paha sampai ke mata kaki ora dijahit. Ada nggak model pakaian seperti itu? Ada nggak? Konon model Paris itu kayak gitu, bagian depan tertutup, belakang terbuka. Makanya biasanya ada gaun gigire itu keton dari bokong sampai ke pundak, tapi ngarepe tertutup. Ning ngangger mburine rapet, ngarepe bolong, itu kan, sehingga kemudian mungkin, mohon maaf, dadanya itu kemudian dinampakkan. Dan model Paris tadi yang belakang itu kemudian nampak, itu namanya model baju sundel bolong, gitu kan. Kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Atau mungkin ini bentuk yang ketiga, terlalu transparan. Jadi sekalipun pakai baju, mohon maaf, dalamannya ya tetap nampak. Oh kayak berontok-berontok gitu kan. Lo ngerti lo, bapak-bapak ngantek ngerti bahwa itu berontok-berontok gitu kan, seperti itu. Kenapa? Ya karena memang bajunya transparan. Masuk kategori kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Atau yang ini, kayaknya lagi tren juga gitu kan. Saya pikir yang namanya legging itu kan pakaian di rumah, gitu ya. Pakaian di rumah ya mestinya ya, di rumah. Dipakai ke pasar, pakai jilbab besar, tapi bagian bawahnya legging. Jadinya kan gede-gede gini kan, gitu loh. Wah sudah bagus Ustadz, itu kan sudah berusaha. Oke sudah bagus, tapi alangkah lebih bagus lagi, nah leggingnya ditutup. Karena masih bentuk tubuhnya ya masih nampak jelas gitu. Maka ini masuk kategori tadi apa? Kasiyatun ariyatun, dan ditambah mumilatun ma'ilatun. Ada yang mengatakan suka merayu dan gampang dirayu, ada yang mengatakan suka bergoyang dan ngajak orang untuk bergoyang. Oh berarti biduan. Terus biduan kan biasanya gitu, sudah pakaiannya berpakaian tapi telanjang, karena tadi masih ada bagian tubuh yang mesti ditutup tapi justru malah terbuka, bergoyang, ngajak orang lain untuk bergoyang, sehingga kemudian dia mungkin liak-liuk, kepalanya ru'usahum ka asnamatil bukhtil ma'ilah, sehingga kemudian kepalanya itu seperti punuk unta yang bergoyang. Kata Nabi,
baik yang poin 5 maupun yang kedua ini, la yadkhulnal jannah, nggak akan masuk surga, bahkan walam yajidna rihaha, bahkan mencium baunya surga saja tidak. Ini akhir zaman. Di zaman Nabi belum ada 2 kategori penghuni neraka seperti itu. Jadi sudah divonis sama Nabi 2 kategori penghuni neraka, gitu loh. Kaum muslimin, kayaknya ini dulu kaji kita ya di kesempatan malam hari ini, masih dalam tema buruknya akhlak adalah tanda dekatnya kiamat. Lah kita sudah sebutkan tadi berapa contoh-contoh buruknya akhlak yang memang hadisnya jelas mengabarkan akan hal seperti itu. Mungkin sudah terjadi, masih terjadi, dan akan semakin terjadi lagi, bisa jadi jenis tanda-tanda yang seperti ini. Tapi tentunya kita waspada apa yang dikabarkan Nabi, semoga tidak terjadi pada keluarga kita. Seperti tadi ya, kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya ajalah keluarga kita jaga, jangan sampai masuk kategori yang demikian ya. Baik, kaum muslimin, ini dulu. Mungkin ada yang butuh ditanyakan? Kami persilakan. Cukup? Satu? Ya Mas, ini Mas, silakan Mas. Kita lagi sakit, ibu kita menyuruh sesuatu, gitu kan. Pertanyaannya, apa ibu tidak tahu kalau anaknya lagi sakit? Oh, misalkan. Ya soalnya kadang ibu itu sangat pengertian, seorang ibu itu sangat pengertian. Begitu tahu anaknya sakit, biasanya nggak bakalan perintah macam-macam seperti itu. Makanya tadi kita katakan bahwa kita mesti membalas mereka itu dengan sebaik-baiknya. Mereka itu sangat pengertian, jangankan kelihatan sakit. Wong kadang yang namanya orang tua, begitu malam nggak bisa tidur, perasaan nggak enak, pagi hari pasti kemudian bertanya-tanya, "Iki anak kenyong si kenang apa ya, kok aku ora tayeng turu." Biasanya seperti itu. Jadinya ditelepon, "Nak, kamu sehat?" gitu kan. Orang tua sudah bisa merasakan. Nah, kalau tadi memang terjadi seperti itu, kita lagi sakit, kemudian tiba-tiba ibu perintah sesuatu, kok kemudian kita sampaikan, "Bu, mohon maaf, saya lagi nggak enak badan." Nggak enak badannya memang tidak mampu menjalankan apa yang diperintahkan ibunya, ya tidak jadi masalah. Tapi sampaikan dengan santun. Jangan kemudian mengerti, "Mbok ngerti ya bilara perintah-perintah." Ya, yang kayak gitu ya durhaka itu namanya, gitu kan. Dengan bahasa yang santun. Gitu ya. Ada yang lain? Cukup? Ya, baik, mungkin ini dulu kaum muslimin, sudah cukup malam. Mohon maaf bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Insya Allah kita masih melanjutkan, cukup banyak ya tanda-tanda dekatnya kiamat. Kita baru sampai kepada bab akhlak ya, akhlak buruk ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.